Pemuda magang yang sering dimarahi bos cantiknya, tak pernah menyangka, di balik amarah, ada luka dan cinta yang perlahan tumbuh. Tulis solawat dan asal kota kalian di komentar. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah limpahkan rezeki dan kebahagiaan untuk kalian semua. Amin. Langit Jakarta pagi itu tampak kelabu. Udara lembab menyelimuti setiap sudut jalan, seolah memberi peringatan pada siapapun yang baru menapakkan kaki di kota ini. Di antara hiruk-pikuk kendaraan, seorang pemuda berdiri memegang koper kecil dan tas ransel yang sudah usang. Namanya Rian, pemuda dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah yang datang ke Jakarta dengan satu tujuan, mengubah nasib keluarganya. Ia menatap gedung tinggi menjulang di depannya, bertuliskan PT Sinar Global Indonesia. Perusahaan besar yang selama ini hanya ia dengar dari berita. Kini, entah bagaimana, ia diterima sebagai anak magang di sana. Baju kemeja yang ia kenakan sudah mulai kusut karena perjalanan panjang, namun ia tetap berusaha tersenyum. Bismillah, semoga hari ini berjalan lancar, gumamnya pelan. Rian berjalan memasuki lobi megah dengan lantai mengilap. Matanya berkeliling melihat orang-orang berpakaian rapi, sibuk menatap layar laptop, berbicara dengan nada cepat dan penuh percaya diri. Ia merasa kecil di tengah kemewahan itu. Seorang resepsionis menyambutnya dengan senyum tipis. "Kamu anak magang baru, ya? Tunggu di ruang meeting lantai 3. Nanti kepala divisi marketing akan datang." Rian mengangguk sopan. Ia mengikuti arah yang ditunjukkan. Lift yang ia naiki terasa sempit, meski sebenarnya luas. Dadanya berdebar kencang, tangannya dingin. Ia mengingat wajah ibunya yang tersenyum saat mengantarnya ke terminal. "Jaga diri baik-baik, nak. Kerja yang jujur, Allah pasti menolong." Kata-kata itu terngiang jelas di kepalanya. Ketika pintu lift terbuka, aroma parfum elegan langsung menyambutnya. Ruangan itu luas dan tertata rapi. Beberapa orang meliriknya sekilas, lalu kembali sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Rian berdiri di pojok, menunggu seseorang datang. Beberapa menit kemudian, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar mendekat. Semua mata langsung menoleh. Seorang wanita berwajah tegas, mengenakan blazer putih dan celana hitam, berjalan dengan anggun namun dingin. Itulah Alia Pramesti, kepala divisi marketing yang terkenal kejam dan perfeksionis. Tatapan matanya tajam menilai Rian dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu anak magang baru itu?" Suaranya datar, namun menusuk. Rian menunduk sedikit. "Iya, Bu. Nama saya Rian." Alia menatapnya beberapa detik sebelum tersenyum sinis. "Kemejamu kusut. Sepatumu bukan sepatu kerja, dan tasmu entah tas atau karung. Ini kantor, bukan pasar." Beberapa karyawan yang mendengar tertawa kecil. Rian hanya diam, mencoba menahan perasaan malu yang menyesak di dadanya. "Mulai hari ini, kamu di bawah pengawasanku," lanjut Alia. "Jangan harap aku akan memanjakanmu hanya karena kamu anak magang. Di sini, semua orang harus bekerja keras. Kalau kamu lemah, keluar saja sebelum mempermalukan dirimu sendiri." Rian menatap lantai, menahan napas. Dalam hatinya ia berkata lirih, "Saya tidak akan menyerah, Bu." Hari itu menjadi awal dari perjalanan yang tidak akan pernah ia lupakan. Hari pertama Rian di kantor berjalan lebih berat dari yang ia bayangkan. Pagi baru berjalan 2 jam, tapi kepalanya sudah pusing menghadapi tumpukan berkas, laporan, dan arahan yang berubah-ubah dari Alia. "Rian, tolong buatkan draft laporan penjualan kuartal 2 dalam format Excel," perintah Alia tanpa menoleh. "Gunakan data di server, folder marketing, subfolder laporan lama." Rian mengangguk cepat. "Baik, Bu." Namun ketika ia membuka komputer, matanya langsung bingung. File yang dimaksud ternyata puluhan, dan setiap data saling tumpang tindih. Ia mengerutkan kening, mencoba memahami satu persatu, sementara jam terus berdetak cepat. 2 jam berlalu. Alia datang memeriksa. Ia berdiri di belakang Rian, menatap layar tanpa ekspresi. "Ini apa?" Suaranya pelan tapi dingin. "Maaf, Bu. Saya masih menyusun formatnya." "Masih? 2 jam hanya untuk format? Astaga. Kamu kira perusahaan ini tempat belajar dasar komputer?" Nada suaranya meninggi. Beberapa pegawai menoleh,
menahan tawa kecil. Rian menunduk dalam. Maaf, Bu. Saya akan perbaiki. Alia menghela napas panjang. Kamu tahu, kalau kamu tidak bisa mengikuti ritme kerja di sini, jangan buang waktu orang lain. Banyak yang lebih pantas duduk di kursimu. Setelah berkata begitu, ia pergi meninggalkan Rian yang kini menatap layar dengan pandangan kosong. Tapi di balik keheningan itu, tekadnya semakin menguat. Ia bukan tipe orang yang mudah menyerah. Saat jam makan siang tiba, teman-teman magang lain mengajaknya ke kantin, tapi Rian menolak halus. Ia memilih tetap di meja, melanjutkan pekerjaannya. Ia mempelajari setiap file, menyalin data, membandingkan angka, hingga akhirnya menemukan pola yang lebih efisien untuk membuat laporan otomatis. Sore harinya, Alia kembali memeriksa. Ia tampak tak berharap banyak. Namun ketika melihat laporan di layar, matanya sedikit melebar. "Ini kamu buat sendiri?" tanyanya singkat. Rian mengangguk. "Iya, Bu. Saya tambahkan rumus biar sistemnya otomatis membaca data." Alia terdiam beberapa detik. Namun alih-alih memuji, ia hanya berkata dingin, "Jangan bangga dulu. Laporan ini masih banyak salahnya." Ia berjalan pergi, meninggalkan Rian yang lagi-lagi hanya bisa tersenyum pahit. Menjelang malam, sebagian besar karyawan sudah pulang. Tapi Rian masih di sana. Lampu kantor sudah mulai redup. Hanya suara ketikan keyboard terdengar. Ia menatap layar dengan mata lelah, namun dalam hatinya berbisik pelan, "Aku akan bertahan. Aku harus bisa membuktikan kalau aku pantas di sini." Di luar jendela, langit Jakarta mulai gelap. Hujan turun perlahan, membasahi kaca. Dalam kesunyian itu, Rian tahu perjuangan barunya baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya terasa semakin menekan bagi Rian. Setiap pagi ia datang paling awal, menyiapkan meja kerja, menyalakan komputer, bahkan menyapu lantai kecil di sekitar mejanya. Tapi sekecil apapun usaha itu, tetap tak pernah cukup di mata Alia. Pagi itu, suasana kantor sedang sibuk. Divisi marketing bersiap untuk presentasi penting di depan direktur utama. Alia tampak anggun dengan blazer merah muda, rambutnya tertata sempurna, sementara suaranya memerintah dengan cepat. "Rian, mana file presentasi yang aku minta semalam?" tanyanya tajam. Rian segera berdiri. "Sudah saya simpan, Bu, di folder data event minggu ini." Alia berjalan menghampiri komputer Rian, membuka file, lalu berhenti sejenak. Tatapannya berubah dingin. "Apa ini?" tanyanya. "Itu, Bu, versi perbaikan yang..." "Versi perbaikan?" Suaranya meninggi, membuat semua kepala menoleh. "Aku minta revisi warna dan grafik, bukan layout diubah semua. Kamu pikir aku punya waktu untuk memperbaiki kerjaan magang sepertimu?" Rian menelan ludah, wajahnya memucat. "Maaf, Bu, saya kira..." "Kamu tidak perlu kira-kira. Kamu dengar perintah, kamu jalankan. Sederhana, tapi sepertinya untukmu itu hal yang sulit." Ruangan hening. Semua menatap. Alia berdiri di depan Rian, matanya menusuk. Lalu tanpa diduga, ia meraih cangkir kopi panas di meja, dan dengan gerakan cepat menumpahkannya ke tumpukan kertas di depan Rian. Kopi itu sebagian terciprat ke tangan Rian. "Astaga, Bu," seru salah satu staf. Rian mundur sedikit, menatap bajunya yang basah dan tangannya yang memerah. Tapi ia tidak membalas, tidak berkata apapun. Ia hanya menunduk. Alia membuang pandang. "Bersihkan itu. Dan kalau kamu tidak bisa bekerja dengan benar, silakan keluar sekarang." Tanpa menunggu jawaban, ia berjalan pergi meninggalkan ruangan. Beberapa rekan kerja hanya bisa menatap Rian dengan rasa iba. Salah satu dari mereka mendekat. "Sabar ya, Bro. Dia memang begitu sama semua orang." Rian tersenyum tipis, menahan perih di hatinya yang jauh lebih panas daripada kopi yang tadi menyentuh kulitnya. Ia menghapus sisa noda di meja, lalu duduk lagi dengan wajah menunduk. Dalam diam, pikirannya berputar cepat. "Baik, Bu Alia, kalau ini caranya, saya akan tunjukkan siapa saya sebenarnya," gumamnya lirih. Malam itu, Rian tidak langsung pulang. Ia menatap layar komputer hingga larut, menelusuri data, grafik, dan laporan keuangan lama perusahaan.
Di balik amarahnya, sebuah tekad baru tumbuh dalam dirinya. Ia akan membalas, bukan dengan dendam, tapi dengan keberhasilan. Sejak malam itu, Rian berubah. Ia tak lagi hanya bekerja sesuai perintah. Ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang perusahaan, mempelajari struktur biaya, laporan vendor, hingga sistem penjualan. Ia membaca ratusan file lama yang bahkan karyawan tetap sudah tak pernah buka lagi. Setiap angka, setiap tabel, ia analisis dengan ketelitian yang tak biasa. Hari-harinya kini diisi dengan dua hal, bekerja di siang hari dan belajar di malam hari. Beberapa kali satpam harus mengingatkannya karena kantor hampir tutup. Tapi Rian selalu berkata, "Sebentar lagi, Pak. Saya hanya ingin bereskan sedikit data." Tak ada yang tahu, di balik kesunyiannya, ia sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Suatu sore, saat semua orang bersiap pulang, Rian menemukan hal aneh dalam laporan vendor logistik. Harga pengiriman selalu naik setiap bulan, meski volume barang menurun. Setelah dihitung ulang, selisihnya mencapai 18% dari anggaran perusahaan. Jumlah yang sangat besar. Rian menatap layar dengan mata tajam. "Ini bukan kesalahan biasa," bisiknya. Ia mencatat semua bukti dan menyusun laporan analisis dengan rapi, lalu mencetaknya menjadi dokumen setebal 12 halaman. Keesokan harinya, ia datang lebih pagi dan dengan berani menyerahkan laporan itu langsung kepada sekretaris direktur utama. "Tolong sampaikan ke Bapak Direktur, ini hasil analisis saya. Penting," katanya pelan tapi tegas. Sekretaris sempat ragu, namun melihat kesungguhan Rian, ia akhirnya menerima. Sore harinya, telepon kantor berbunyi. Semua orang menoleh karena suara interkom dari resepsionis terdengar jelas. Anak magang bernama Rian, diminta ke ruang direktur utama sekarang. Ruangan mendadak hening. Alia yang sedang mengetik langsung berhenti. Matanya terangkat menatap Rian. "Direktur utama memanggil kamu?" tanyanya datar. Rian mengangguk pelan. "Iya, Bu." Semua mata mengikuti langkahnya menuju lift. Beberapa karyawan saling berbisik, mencoba menebak apa yang terjadi. Alia sendiri diam, tapi ada kegelisahan di wajahnya. Di ruang direktur, Rian berdiri dengan tubuh tegap. "Jadi ini hasil analisismu?" tanya sang direktur sambil menatap dokumen. "Iya, Pak. Saya hanya mencoba mencocokkan data vendor. Ada perbedaan harga yang tidak wajar," jawab Rian hati-hati. Direktur membaca cepat, lalu tersenyum tipis. "Menarik. Data ini akurat? Sudah saya periksa 3 kali, Pak." Beberapa menit hening. Lalu direktur menutup map dan menatap Rian dalam-dalam. "Kamu bukan sekadar anak magang, Rian. Mulai besok, kamu ikut dalam tim evaluasi vendor bersama saya. Jangan beritahu siapapun, termasuk kepala marketing." Jantung Rian berdegup kencang. Ia hanya bisa mengangguk sopan. Ketika ia keluar dari ruangan itu, langkahnya terasa ringan tapi pikirannya penuh tanya. Ia baru saja melangkah ke babak baru yang tak pernah ia bayangkan. Sementara di lantai bawah, Alia menatap dari jauh, menahan rasa tak nyaman di dadanya yang entah mengapa mulai tumbuh. Rasa ingin tahu. Sejak hari itu, suasana kantor berubah tanpa disadari. Alia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah ia pedulikan. Ia melihat Rian kini lebih sering dipanggil ke ruang direktur, dan setiap kali keluar dari sana, wajahnya tampak tenang, tidak seperti anak magang kebanyakan. Satu pagi, saat rapat mingguan berlangsung, direktur utama tiba-tiba menyebut nama Rian di depan semua kepala divisi. "Saya ingin berterima kasih kepada Rian, anak magang dari divisi marketing, karena laporan analisanya telah membantu perusahaan menemukan kebocoran anggaran hampir 2 miliar rupiah." Ruangan langsung riuh. Semua menoleh ke arah Rian yang duduk di pojok dengan wajah kaget dan tangan gemetar. Alia terdiam. Ia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Wajahnya tampak menegang, sementara dalam hatinya timbul rasa yang aneh antara kagum dan malu. Setelah rapat selesai, Alia memanggil Rian ke ruangannya. Begitu pintu tertutup, hening mengisi ruangan itu. Alia berdiri di balik mejanya, menatap pemuda itu lama. "Kamu tidak bilang kalau kamu menyerahkan laporan ke direktur." Suaranya pelan tapi tegas. Rian menunduk sopan. "Saya hanya ingin membantu perusahaan, Bu.
Tidak ada maksud lain. Alia menghela napas panjang. Kamu tahu, tindakan seperti itu bisa dianggap melewati atasan langsung. Saya tahu, Bu. Tapi saya pikir, kalau saya sampaikan lewat Ibu, mungkin laporan itu tidak akan dibaca tepat waktu. Kata-kata Rian membuat Alia terdiam. Ada kejujuran yang sulit ia bantah di sana. Beberapa detik kemudian, senyum samar muncul di wajahnya. Kamu memang berani, katanya singkat. Rian menatapnya ragu. Apakah Ibu marah? Alia menatap ke arah jendela, lalu kembali menatapnya. Tidak. Mungkin, selama ini saya terlalu keras padamu. Itu pertama kalinya Alia berbicara tanpa nada dingin. Ada sesuatu yang berubah di matanya. Tatapan yang biasanya tajam kini terlihat lembut. Hari-hari berikutnya, Alia mulai bersikap berbeda. Ia mulai memberikan arahan dengan sabar, bahkan beberapa kali memberi pujian kecil saat Rian berhasil menyelesaikan tugas dengan cepat. Karyawan lain mulai berbisik-bisik. Wah, si bos cantik sekarang jadi lebih lembut ya. Aneh, padahal dulu tiap hari marah. Tapi bagi Rian, perubahan itu justru membuatnya canggung. Ia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Antara rasa hormat, kagum, dan sesuatu yang lebih dari itu mulai tumbuh tanpa ia sadari. Suatu sore, ketika hujan deras mengguyur Jakarta, Rian masih di kantor menyelesaikan laporan. Saat ia hendak pulang, Alia tiba-tiba menghampiri dengan payung di tangannya. Kamu belum pulang? Tanyanya lembut. Belum, Bu. Saya tunggu hujan reda. Alia menatapnya sejenak lalu tersenyum. Saya antar. Mobil saya di bawah. Rian terdiam. Ia tak tahu harus menolak atau menerima. Tapi tatapan Alia kali ini bukan perintah, melainkan ketulusan. Tanpa banyak kata, ia hanya mengangguk pelan. Baik, Bu. Malam itu, di dalam mobil yang tenang dengan suara hujan di luar, dua hati yang dulu saling bertentangan mulai belajar mengenal satu sama lain. Malam itu, perjalanan pulang terasa berbeda. Di dalam mobil, suasana sunyi, hanya terdengar suara hujan yang menetes lembut di kaca depan. Lampu-lampu jalan berpendar di antara butir air, menciptakan bayangan yang tenang namun sendu. Rian duduk di kursi penumpang, menatap jendela tanpa berani banyak bicara. Ia masih tidak percaya, bos yang selama ini keras dan dingin kini duduk di sebelahnya, memegang kemudi dengan tenang. Alia melirik sekilas. Kamu diam saja. Biasanya banyak bicara di kantor. Rian tersenyum kecil. Saya takut salah bicara, Bu. Alia tertawa pelan, suara tawanya terdengar lembut, tidak seperti biasanya. Tenang saja, malam ini saya tidak sedang jadi bosmu. Rian menoleh, sedikit terkejut. Oh, iya, Bu, maksud saya, iya. Alia menggeleng sambil tersenyum. Kamu ini selalu sopan. Kadang terlalu sopan. Mobil melaju perlahan di tengah derasnya hujan. Namun tiba-tiba, Alia menepikan mobil di pinggir jalan, tak jauh dari taman kecil yang sepi. Ia mematikan mesin, lalu menatap lurus ke depan. Rian, suaranya terdengar pelan, nyaris seperti bisikan. Kamu tahu kenapa aku sering marah? Kenapa aku seperti orang yang tidak punya hati? Rian menunduk. Saya tidak berani menebak, Bu. Alia menarik napas panjang. Aku tidak pernah punya pilihan lain. Dari kecil aku diajarkan untuk kuat, untuk tidak boleh salah. Ayahku pemilik perusahaan ini, dan semua orang menuntutku sempurna. Sekali aku lemah, aku dianggap gagal. Matanya mulai berkaca-kaca, namun ia tetap berusaha tersenyum. Jadi aku belajar untuk menekan perasaanku. Aku marah bukan karena benci, tapi karena takut. Takut kecewa, takut gagal lagi. Rian menatapnya dalam diam. Hujan di luar semakin deras, seolah ikut menyembunyikan air mata yang jatuh perlahan di pipi Alia. Perempuan yang selama ini tampak kuat, ternyata menyimpan luka yang dalam. Maaf, Bu, ujar Rian pelan. Saya tidak tahu kalau beban ibu seberat itu. Alia menatapnya. Kamu tahu, selama ini aku pikir semua orang di dunia kerja itu palsu. Tapi kamu beda. Kamu jujur, sederhana, tapi kerja kerasmu luar biasa. Mungkin itu yang membuatku marah pada diriku sendiri.
Rian terdiam, hatinya hangat sekaligus bingung. Ia tak pernah melihat Alia sejujur ini. Dalam diam, ia hanya berkata lirih, "Kadang, orang kuat juga butuh tempat bersandar." Alia tersenyum lemah. "Tempat bersandar? Aku sudah lupa rasanya punya itu." Malam itu berakhir dengan keheningan panjang. Tak ada kata cinta, tak ada janji, tapi sesuatu berubah di antara mereka. Untuk pertama kalinya, Rian melihat sisi manusiawi dari Alia. Dan untuk pertama kalinya pula, Alia menatap Rian bukan sebagai anak magang, tapi sebagai seseorang yang mampu mengerti dirinya. Sejak malam itu, suasana di kantor perlahan berubah. Alia tidak lagi sering berteriak atau memarahi Rian tanpa alasan. Ia masih tegas, tapi kini ada nada lembut di setiap ucapannya. Sementara Rian bekerja lebih giat dari sebelumnya. Ia ingin membuktikan bahwa kepercayaan Alia padanya tidak salah. Pagi itu, matahari menembus jendela ruang kerja Alia, menyorot wajahnya yang sedang fokus membaca laporan. Rian datang membawa secangkir kopi hangat. "Ini, Bu." Kopinya tanpa gula, seperti biasa, katanya sopan. Alia menoleh dan tersenyum. "Kamu ingat juga. Saya perhatikan, setiap pagi Ibu minum kopi tanpa gula," katanya biar tetap fokus. Jawab Rian. Alia tertawa kecil. "Kamu ini perhatian juga ternyata." Rian tersipu, mencoba menutupi rasa gugupnya. "Hanya berusaha jadi magang yang baik, Bu." Alia menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang hangat, tapi juga menakutkan baginya. Ia buru-buru kembali menatap layar laptop. Namun senyum kecil di wajahnya tak bisa disembunyikan. Hari-hari berjalan cepat. Rian sering diminta membantu presentasi, menemani Alia ke lapangan, bahkan ikut dalam rapat besar bersama klien. Banyak karyawan lain mulai memperhatikan kedekatan mereka, meski keduanya berusaha bersikap profesional. Suatu sore, setelah rapat panjang, mereka keluar bersamaan dari ruang meeting. Rian berkata pelan, "Ibu kelihatan lelah. Mungkin perlu istirahat." Alia menoleh, wajahnya pucat. "Aku memang agak pusing. Seharian belum makan." Tanpa berpikir panjang, Rian berkata, "Kalau begitu saya antar makan dulu, Bu. Ada kafe kecil dekat sini, makanannya enak." Alia terdiam sebentar, lalu mengangguk. "Baiklah, tapi kali ini aku yang traktir. Kamu kan masih anak magang." Mereka duduk di sudut kafe, jauh dari pandangan orang. Cahaya lampu kuning hangat memantul di mata Alia, membuat wajahnya tampak lembut dan jauh dari sosok bos dingin yang biasa terlihat di kantor. Rian memperhatikan cara Alia tertawa, cara ia mengusap rambut yang jatuh ke pipinya, dan cara ia menatap penuh makna saat diam. Ada sesuatu di dada Rian yang bergetar. Ia tahu, ini bukan sekadar kekaguman, tapi ia takut menyebutnya cinta. Sementara itu, Alia memandangi Rian dengan perasaan campur aduk. Ia tahu batas antara atasan dan bawahan, tapi setiap kali melihat ketulusan di mata pemuda itu, hatinya tak bisa berbohong. Ada perasaan yang tumbuh, perlahan namun pasti. Ketika mereka berjalan keluar dari kafe, hujan turun tiba-tiba. Rian segera melepas jaketnya dan menutupi kepala Alia. "Ibu jangan kena hujan, nanti sakit." Alia tersenyum sambil menatapnya dari jarak dekat. Wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Degupan jantung keduanya berpacu cepat. Dalam rintik hujan malam itu, waktu seakan berhenti. Tak ada kata-kata, hanya tatapan yang saling berbicara. Rian menunduk malu. "Maaf, Bu." Alia menjawab pelan, "Tidak apa. Terima kasih, Rian." Dan sejak saat itu, keduanya tahu, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tak bisa mereka hentikan, walau hati mencoba menyangkalnya. Hari demi hari berlalu, hubungan antara Alia dan Rian semakin dekat. Mereka masih menjaga jarak di depan karyawan lain, tapi tatapan mereka tak bisa lagi menyembunyikan sesuatu yang berbeda. Di kantor, Rian sering datang lebih pagi, memastikan segala kebutuhan kerja Alia sudah siap. Sementara Alia, tanpa sadar, mulai menanti kehadiran pemuda itu setiap pagi. Pagi itu, Alia duduk di ruangannya sambil menatap jendela. Hujan rintik turun perlahan, membuat suasana terasa damai.
Rian masuk membawa berkas. "Ini laporan penjualan minggu ini, Bu," ujarnya lembut. Alia menerima map itu, tapi matanya menatap Rian lebih lama dari yang seharusnya. "Kamu tahu, Rian," katanya pelan. "Dulu aku berpikir semua orang datang ke kantor hanya untuk mengambil keuntungan. Tapi kamu beda. Kamu datang dengan hati." Rian tersenyum canggung. "Saya hanya ingin belajar dari yang terbaik, Bu." Alia menunduk, menyembunyikan senyum kecil di wajahnya. Dalam hatinya, ia tahu, setiap kata dari Rian membuatnya merasa dihargai, bukan sebagai bos, tapi sebagai manusia. Namun di sisi lain, bisikan-bisikan mulai terdengar di antara para karyawan. "Bos, Alia makin akrab sama anak magang itu, ya? Jangan-jangan ada apa-apa di antara mereka." Desas-desus itu menyebar pelan tapi tajam. Alia tahu kabar itu sampai ke telinganya, namun ia berusaha tak peduli. Tapi di hatinya, ada rasa takut. Takut hubungannya dengan Rian menjadi bahan gosip, dan merusak citranya sebagai pemimpin yang tegas. Suatu malam, setelah lembur, Alia memanggil Rian ke ruangannya. Lampu sudah diredupkan, hanya cahaya dari meja kerja yang menerangi ruangan itu. "Rian," katanya dengan nada serius, "kita harus berhati-hati. Orang mulai memperhatikan kedekatan kita." Rian menatapnya cemas. "Saya tahu, Bu. Tapi saya tidak bermaksud membuat Ibu repot. Kalau perlu, saya bisa jaga jarak." Alia menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. "Bukan itu maksudku. Aku hanya tidak ingin hubungan baik ini disalahartikan. Aku juga tidak ingin kehilanganmu." Rian terdiam. Kata-kata itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. "Ibu." Alia berdiri dari kursinya, berjalan mendekat. "Rian, kamu tahu rasanya takut jatuh cinta tapi tak bisa menolak? Itu yang sedang aku rasakan sekarang." Rian terpaku. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Yang bisa ia lakukan hanyalah menatap mata Alia. Mata yang dulu penuh amarah, kini berubah lembut dan rapuh. Suasana hening, hanya terdengar suara hujan di luar jendela. Rian akhirnya berkata lirih, "Kalaupun ini salah, biar saya yang salah duluan, Bu." Alia terdiam, menatap wajah Rian yang tulus. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan perasaan yang tak lagi bisa ia tahan. Namun di dalam hatinya, satu hal kini jelas. Cinta yang ia coba hindari, justru tumbuh di tengah larangan. Dan malam itu, di bawah hujan yang sama seperti malam-malam sebelumnya, dua hati yang berbeda usia dan kedudukan, mulai menyatu tanpa mereka sadari. Beberapa minggu berlalu sejak malam itu. Rian dan Alia semakin dekat, tapi mereka juga semakin berhati-hati. Mereka menjaga jarak di depan orang lain, seolah hubungan mereka tak lebih dari atasan dan bawahan. Namun bagi Yang PK, tatapan dan senyum kecil di antara keduanya sudah cukup menjelaskan segalanya. Suatu pagi, suasana kantor mendadak tegang. Sebuah pesan berantai tersebar di grup internal perusahaan. Isinya foto Alia dan Rian yang sedang makan malam di kafe beberapa waktu lalu. Judul pesannya menyakitkan, "Bos dan anak magang, cinta lokasi di jam kerja." Desas-desus pun berubah menjadi gosip besar. Beberapa karyawan berbisik, beberapa bahkan tertawa sinis. Alia yang sedang memimpin rapat, menerima pandangan sinis dari rekan-rekannya. Ia tahu, semua mata menilai dan menuduh tanpa tahu kebenaran. Setelah rapat, ia memanggil Rian ke ruangannya. Begitu pintu tertutup, Alia langsung berkata dengan suara bergetar, "Kita ketahuan, Rian." Rian terdiam, wajahnya pucat. "Saya minta maaf, Bu. Mungkin itu salah saya. Saya seharusnya tidak mengajak Ibu makan di tempat umum." Alia menatapnya dalam. "Ini bukan soal salah atau benar. Ini soal reputasi, Rian. Semua orang bisa salah paham. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Rian menunduk, menahan perasaan bersalah. "Kalau begitu, biar saya saja yang disalahkan, Bu. Saya anak magang, saya yang akan keluar dari perusahaan." Alia langsung memotong, suaranya tegas tapi lembut. "Jangan pernah bilang begitu lagi. Kamu tidak salah. Aku tidak akan biarkan kamu menanggung ini sendirian." Rian terdiam,
matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu, kata-kata itu keluar dari hati Alia yang tulus. Namun gosip di luar semakin liar. Beberapa staf senior mulai mempertanyakan integritas Alia kepada direksi. Bahkan, ada yang menyarankan agar Rian dikeluarkan sementara sampai situasi mereda. Hari itu, Alia menerima surat dari Dewan Direksi, permintaan untuk menjelaskan kedekatannya dengan anak magang. Tangannya gemetar saat membaca isi surat itu. Ia tahu, ini bukan hanya soal reputasi, tapi juga karir yang telah ia bangun bertahun-tahun. Malamnya, Rian datang ke rumah Alia tanpa pemberitahuan. Wajahnya tampak letih, tapi matanya penuh tekad. "Bu, izinkan saya membantu membersihkan nama ibu. Saya akan bicara ke direksi, saya akan katakan kalau semuanya salah paham." Alia menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Rian, kamu tidak perlu melakukan itu." "Tapi saya tidak bisa diam, Bu. Saya tidak mau ibu kehilangan segalanya gara-gara saya." Alia menatap pemuda itu lama. Dalam keheningan malam, ia sadar, cinta ini telah tumbuh jauh lebih dalam dari yang ia kira. Cinta yang kini bukan hanya tentang perasaan, tapi juga pengorbanan. Ia berjalan pelan ke arah Rian, lalu berkata dengan suara yang bergetar, "Kalau memang cinta ini adalah ujian, maka biar aku yang menanggungnya. Tapi janji satu hal, Rian." Rian menatapnya, menunggu. "Jangan pergi dari hidupku." Malam itu, hujan turun deras. Seakan langit ikut bersedih menyaksikan dua hati yang berjuang melawan dunia. Dan dalam derasnya hujan, Rian berjanji dalam hatinya, apapun yang terjadi, ia akan tetap di sisi Alia. Keesokan harinya, suasana kantor terasa berat. Semua orang tampak menahan bisik-bisik setiap kali Alia lewat. Tapi perempuan itu tetap berjalan tegak. Meski di balik ketegasannya, dadanya terasa sesak. Rian datang seperti biasa, membawa map laporan. Namun kali ini langkahnya terasa ragu. Di ruang kerja Alia, ia melihat bosnya duduk di balik meja, menatap sebuah dokumen dengan wajah sendu. Alia menatap Rian begitu ia masuk. "Surat ini dari Dewan Direksi," ucapnya pelan. "Mereka meminta aku memilih antara mempertahankan jabatanku atau hubungan kita." Rian terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. "Bu, maksudnya, mereka tahu semua?" Alia mengangguk lemah. "Ya, seseorang dari kantor melapor. Mereka bilang, kedekatan kita mencoreng nama perusahaan." Rian mengepalkan tangan, menahan emosi. Tidak adil. Mereka tidak tahu kebenarannya. Alia menggeleng. "Mereka tidak peduli kebenaran, Rian. Yang mereka peduli hanya citra. Dunia kerja tidak memberi ruang untuk perasaan seperti ini." Hening beberapa detik. Rian menatap Alia dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Lalu, apa yang akan ibu pilih?" Alia menarik napas panjang. "Aku sudah berpikir semalaman. Aku tidak ingin kamu kehilangan masa depanmu karena aku. Tapi aku juga tidak bisa berpura-pura seolah tidak ada apa-apa di antara kita." Ia berdiri, berjalan ke arah Rian, lalu menatap matanya dalam-dalam. "Jadi, aku memutuskan, aku akan mengundurkan diri dari posisi direktur." Rian terbelalak. "Apa? Tidak, Bu. Itu tidak boleh. Jabatan itu perjuangan ibu selama bertahun-tahun." Alia tersenyum lemah. "Aku tahu. Tapi kadang, kebahagiaan tidak bisa diukur dengan jabatan. Aku ingin bebas, Rian. Aku ingin menjalani hidup tanpa harus berpura-pura kuat setiap hari." Rian terdiam. Air matanya nyaris jatuh. "Saya tidak tahu harus berkata apa." Alia menatapnya lembut. "Katakan saja kamu akan tetap di sini. Itu sudah cukup bagiku." Hari itu, Alia menyerahkan surat pengunduran dirinya ke Dewan Direksi. Kantor gempar. Banyak yang tidak percaya bahwa perempuan sekuat Alia akhirnya memilih untuk mundur. Namun bagi Alia, keputusan itu justru terasa seperti kebebasan pertama dalam hidupnya. Sore itu, ia keluar dari kantor